Jumpa kembali dalam channel YouTube Klasis Timur Tengah Utara melalui program Suara dari Jurang yang Dalam. Dalam perayaan Sengsara Kristus yang ke-6 hari ini, firman Tuhan yang menuntun kita dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dalam perikop bacaan, penuhilah panggilan pelayananmu dengan tema bagi kita hari ini, tunaikanlah tugas pelayanan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, anugerahkanlah kami roh-Mu, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bisa memahami dan melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari bacaan kita hari ini 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5 saya pilih menjadi ayat renungan bagi kita, dan saya sekali lagi membacakan bagi kita semua. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudaraku terkasih, bicara tentang hidup, kita tidak bisa terlepas yang namanya warisan. Entah warisan itu diwariskan ataupun kita mewariskan. Apalagi yang berbicara tentang warisan dalam status sebagai orang tua. Dan kalau bicara tentang warisan yang ada dalam pikiran kita, banyak kali adalah tentang harta dan kekayaan, berupa uang, berupa tanah, emas, dan seterusnya. Itu juga yang kemudian menjadi motivasi bagi kita ketika kita bekerja, mengumpulkan sebanyak mungkin, termasuk mengorbankan banyak hal yang penting bisa terkumpul demi kepuasan diri. Walaupun demikian, ada juga segelintir orang yang berbeda cara pandang mengenai warisan, terutama sebagai orang tua di zaman yang semakin maju dan canggih ini. Ada yang berpikir bahwa mewariskan yang baik bagi anak-anak adalah mewariskan tentang pendidikan mereka. Karena itu, mereka akan berusaha menyekolahkan anak mereka supaya mereka bisa paham, bisa mengerti, mendapatkan ijazah yang layak dan pantas. Ini tentang soal warisan di dunia. Bagaimana dengan soal warisan iman atau soal warisan rohani? Bacaan kita hari ini 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Paulus ketika menulis surat ini, dia sementara berada dalam penjara menjelang masa-masa akhir kehidupannya. Walaupun demikian, tapi Paulus tetap memiliki rasa sukacita, karena dia yakin dia telah melaksanakan tugas pelayanannya sebagai rasul yang dipanggil atau dibentuk oleh Allah dengan baik. Tanggung jawab pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kemudian bagi Paulus itu mesti diwariskan kepada anak rohaninya, dalam hal ini Timotius. Karena itu dia menulis surat kepada Timotius, dan Timotius sendiri ketika menerima surat ini, ia sementara berada di Efesus menjalankan tugas pelayanannya. Saat itu Bapak, Mama, saudara-saudaraku, jemaat Efesus sendiri sedang ada dalam tantangan iman yang besar. Sebab ada muncul pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan mereka, mengalihkan ajaran firman Tuhan dan kerajaan Allah, lalu mengajarkan tentang dongeng-dongeng yang menyenangkan hati dan telinga manusia. Karena itu dalam suratnya kepada Timotius, Paulus minta supaya dia tetap setia dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas pelayanan dari Tuhan, atau menunaikan tugas pelayanannya dengan sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya. Untuk itu Paulus memberikan beberapa penekanan bahwa Kristus Yesus yang akan menjadi hakim, dan karena itu pelayanan dikerjakan tidak untuk menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, tugas pelayanan mesti diwujudkan dalam sikap dan perilaku, atau boleh dikatakan sebagai sebuah ibadah karya. Dalam kehidupan kita mesti menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Hal yang berikut harus menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri berarti sabar dalam segala sesuatu, termasuk sabar menderita. Dan juga Paulus tekankan dalam menjalankan tugas panggilan, sebagai orang yang diutus, dia harus siap berkorban.
Sementara sifat-sifat kedagingan tentang harga diri, ego, mesti dilepaskan atau ditanggalkan. Bagi Paulus, tanpa sebuah pengorbanan, tidak akan ada kemuliaan bagi Tuhan dalam setiap pelayanan. Dan ayat 7 hingga ayat yang ke-8, panggilan kita adalah bertahan sampai akhir. Dan Paulus bilang dia telah melakukannya, dan mahkota kebenaran menjadi jaminan bagi Paulus setelah mengakhiri pertandingan iman di dalam dunia ini. Bapak, mama, saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, nasihat dan pesan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius dari penjara itu juga sebenarnya ditujukan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya pada masa sekarang ini, bahwa kita hidup dan ada di masa yang penuh dengan berbagai ajaran yang menyesatkan, termasuk dalam kenikmatan-kenikmatan hidup yang ditawarkan. Tapi sebenarnya semua itu hanya bersifat sementara. Dan karena itu bukan tidak mungkin terkadang kita juga terjebak sama seperti jemaat Efesus, meninggalkan ajaran-ajaran dalam firman Tuhan, memilih mengikuti semua yang menyesatkan, yang menyenangkan hati dan telinga. Firman Tuhan hari ini menasihati kita sekaligus mengingatkan kita, sesuai dengan tema renungan kita hari ini, penuhilah panggilan pelayananmu dalam peran hidup, baik sebagai seorang presbiter maupun non-presbiter. Karena apa? Karena kehidupan di dalam dunia hanyalah sebuah kehidupan yang sementara. Dan jika kita penuhi panggilan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, maka hidup ini tidak akan menjadi kehidupan yang sia-sia. Mahkota kebenaran yang disediakan Tuhan juga menjadi bahagian setiap kita semua yang melaksanakan tugas pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Nasihat Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, anak rohaninya, kiranya juga menjadi nasihat yang baik bagi kita orang percaya pada masa sekarang, terutama ketika kita ada dan hidup dalam badai yang semakin hari semakin menyesatkan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.